Assalamualaikum anak-anak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Kita bertemu kembali pada materi kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama, mampu menganalisis proses terbentuknya benua. Kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Ketiga, menyebutkan letak geografis dan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Dan yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Nah anak-anak, kalian mungkin sering mendengar istilah benua. Apa yang kalian pahami tentang benua? Bagus, kalian pasti sudah menjawabnya dari rumah ya. Mari kita lihat tayangan berikut ini, yaitu pokok materi yang pertama tentang terbentuknya benua. Kita masuk pada pokok materi yang pertama, proses terbentuknya benua. Nama Pangea berasal dari Yunani kuno. Pan artinya seluruh dan Gea berarti bumi. Nama Pangea diciptakan pada simposium 1927 oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Alfred Wegener adalah ilmuwan Jerman, seorang ahli geologi modern pada tahun 1920. Dalam bukunya The Original of Continent and Ocean, dia menyatakan bahwa semua benua suatu waktu membentuk superbenua Pangea sebelum kemudian terputus dan terpisah seperti sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu ibarat sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempengan di bagian bawah lapisan bumi ini. Sekarang mari coba kita lihat pada tayangan berikut ini bagaimana pergeseran dari satu benua besar menjadi beberapa benua. Mari kita saksikan. Berdasarkan teori Alfred Wegener, dahulu semua benua yang ada di bumi ini menjadi satu daratan yang disebut Pangea. Pada sekitar 400-300 juta tahun yang lalu, benua mulai terpisah melalui 3 fase. Fase yang pertama, terbentuknya Pangea yang menjadi superbenua sekitar 300 juta tahun yang lalu, yaitu pada era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Fase kedua, akibat adanya pergeseran lempengan bumi, maka Pangea terbagi menjadi 2 bagian, yaitu di sebelah utara Laurasia dan di sebelah selatan disebut dengan Gondwana. Laurasia mencakup Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana mencakup Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Fase ketiga, benua Laurasia bergerak ke bagian utara, menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk Amerika Utara dan membentuk 7 benua besar lainnya. Kemudian Gondwana di sebelah selatan terpecah menjadi beberapa benua. Amerika Selatan bergeser ke arah barat, benua bagian timur bergeser ke arah timur membentuk Afrika dan benua kecil lainnya. Nah anak-anak, kalian sudah menyaksikan proses pergeseran dari satu benua besar yang disebut Pangea menjadi beberapa benua. Sebagian para ahli geografi mengatakan benua tidak hanya dilihat dari fisik saja, tetapi juga aspek budaya. Itu sebabnya Asia dan Eropa dianggap sebagai 2 benua yang berbeda meskipun masih dalam satu daratan yang menyatu. Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara Asia dan Eropa. Jadi dapat dikatakan benua adalah daratan yang sangat luas yang memiliki ciri karakter tertentu dan berpenghuni dan ditempati oleh manusia. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu berapa jumlah benua yang ada di dunia? Para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan 7 benua, ada yang mengatakan 6 benua, dan ada yang mengatakan 5 benua.
Di sini kita akan membahas pembagian benua menjadi 5 benua, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, serta benua Australia. Benua-benua ini memiliki kondisi alam yang berbeda, demikian juga dengan kondisi budayanya. Perbedaan inilah yang mengakibatkan terjadinya interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Mari kita lihat letak benua dan perbandingan luas masing-masing dari benua tersebut. Kita lihat yang pertama, benua Asia. Letak astronomis benua Asia. Benua Asia terletak pada 80 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 26 derajat bujur timur, serta 170 derajat bujur timur. Benua Asia disebut juga benua kuning. Salah satu alasan Asia dijuluki benua kuning adalah karena penduduknya mayoritas ras Mongoloid yang memiliki warna kulit yang kekuningan. Sebutan ini dahulu digunakan masyarakat Eropa untuk menunjuk benua Asia. Ras Mongoloid banyak ditemukan di Cina, Mongolia, Korea, Jepang, dan Vietnam. Kita lihat letak geografis dan pembagian region benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di permukaan bumi dengan luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan di dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Benua Asia membentang dari Turki bagian barat sampai dengan Rusia di bagian timur. Benua Asia juga termasuk Indonesia di bagian selatan sampai dengan Rusia di bagian utara. Mari kita lihat batas-batas benua Asia. Batas benua Asia di sebelah utara ada Samudra Arktik, sebelah selatan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah barat benua Eropa ada Pegunungan Urel, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, serta Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, serta di bagian timur ada Selat Bering dan Samudra Pasifik. Benua Asia terbagi atas beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat atau Asia Barat Daya, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Utara atau Siberia atau Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakter yang membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan dengan aspek fisik wilayahnya. Sekarang mari kita lihat benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika. Benua Amerika terletak pada 83 derajat lintang utara, 55 derajat lintang selatan, dan 35 derajat bujur barat, serta 170 derajat bujur timur. Luas benua Amerika mencapai 42.057.000 km persegi. Dan benua Amerika adalah benua terluas kedua setelah Asia. Benua Amerika dijuluki benua merah karena suku asli yang mendiaminya yaitu suku Indian Botok sering melumuri kulitnya dengan pewarna merah sehingga tubuhnya pun terlihat berwarna merah. Ketika bangsa Eropa menginjakkan kakinya untuk pertama sekali di Amerika, mereka menyaksikan suku Indian melumuri tubuhnya dengan oker, yakni pewarna merah alami yang berasal dari tanah liat. Meskipun Christopher Columbus adalah orang yang terlebih dahulu sampai di Amerika, namun Amerigo Vespucci lah yang diakui sebagai penemu Amerika. Sebab namanya banyak diabadikan lewat tulisan-tulisannya sehingga nama Amerika diambil dari nama Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci adalah seorang pelaut Italia yang menjelajah benua Amerika pada tahun 1501 sampai dengan 1502. Kita lihat letak geografis dan pembagian region benua Amerika. Letak geografis batas-batas benua Amerika
Di sebelah utara Samudra Arktik, di sebelah selatan Samudra Atlantik, dan di sebelah barat Samudra Pasifik, serta di sebelah timur Samudra Atlantik. Secara geografis, benua Amerika terbagi atas 4 region. Yang pertama, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, serta Kepulauan Karibia. Dan menurut para ahli geografi, Meksiko masuk dalam wilayah Amerika Tengah. Sekarang kita lihat benua Eropa. Eropa juga memiliki julukan sendiri, yaitu benua biru. Tahukah kamu mengapa? Ada 2 alasan yang membuat benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Yang pertama, benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Julukan ini melekat karena mayoritas penduduk di Eropa memiliki mata berwarna biru yang cerah dan indah. Dan yang kedua, sejak dulu banyak kerajaan terkenal atau penduduk bangsawan yang menghuni benua Eropa. Dan mereka yang berasal dari kerajaan atau memiliki garis keturunan kerajaan atau bangsawan yang disebut sebagai darah biru. Kita lihat letak astronomis benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa terletak pada 35 derajat lintang utara, 80 derajat lintang utara, dan 9 derajat bujur barat, serta 60 derajat bujur timur. Eropa adalah benua terkecil kedua setelah Australia. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Dan benua Eropa memiliki iklim tropis dan subtropis. Dan benua Eropa juga mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Secara fisik, benua Eropa menjadi satu dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh pegunungan Urel. Namun masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Alasannya kedua benua memiliki budaya yang berbeda. Letak geografis dan pembagian region benua Eropa. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta Asia di timur. Batas benua Eropa dan Asia adalah pegunungan Urel, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 region atau 4 kawasan, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, serta Eropa Timur. Pembagian wilayah atau region lebih pada perbedaan kondisi geografi yang mencakup fisik dan budaya. Tetapi saat ini perwilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Selanjutnya kita lihat benua Afrika. Benua Afrika dijuluki benua hitam karena sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan ras Negroid yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Julukan ini awalnya diberikan oleh bangsa Prancis yang dulu pernah menjajah Afrika. Kita lihat letak astronomis benua Afrika. Benua Afrika terletak pada 35 derajat lintang utara, 34 derajat lintang selatan, serta 17 derajat bujur barat, dan 52 derajat bujur timur. Afrika dilalui oleh garis khatulistiwa, hingga sebagian wilayah ada yang beriklim tropis dan subtropis. Letak geografis dan pembagian region benua Afrika. Benua Afrika terbagi atas 5 region atau 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, serta Afrika Selatan. Kita lihat batas-batas benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas benua Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Batas benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di sebelah selatan dan di sebelah timur,
serta Samudra Atlantik di bagian barat. Sekarang kita lihat benua Australia. Benua Australia terletak di sebelah selatan negara kita yang merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan, benua Asia penduduknya sebagian besar ras Kaukasoid yang banyak berasal dari Eropa. Penduduk asli benua Australia adalah suku Aborigin dan penduduk ras Kaukasoid. Nama Australia sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu Terra Australis yang artinya tanah selatan. Benua Australia dijuluki sebagai benua hijau. Julukan benua hijau datang dari kondisi hutan di Australia. Pasalnya, meskipun sebagian besar wilayah beriklim hangat dan kering, di Australia tumbuh beragam tumbuhan yang senantiasa hijau. Suku ras yang ada di Australia adalah suku Aborigin dengan ras Kaukasoid. Kita lihat letak astronomis benua Australia. Luas benua Australia mencapai 8.945.000 km persegi dengan panjang 3.700 km persegi dan lebar 3.200 km persegi. Letak astronomis benua Australia yaitu terletak pada 10 derajat lintang selatan, 43 derajat lintang selatan, serta 113 derajat bujur timur dan 155 derajat bujur timur. Australia di bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia memiliki iklim tropis dan sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis yang sedang. Australia adalah benua terkecil di dunia. Benua Australia dulunya hanya digunakan sebagai tempat pengasingan narapidana dari Inggris. Kita lihat letak geografis dan pembagian region benua Australia. Secara geografis, benua Australia berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Flores di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Australia terbagi atas 8 region yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, dan Tasmania. New South Wales merupakan negara bagian yang paling tua dan paling banyak penduduknya, sedangkan negara bagian yang paling luas adalah Australia Barat. Sedangkan Victoria adalah negara bagian yang paling kecil dan terpadat penduduknya. Demikianlah anak-anak materi kita pada hari ini. Setelah mendengarkan penjelasan materi bab 1, coba kerjakan soal latihan berikut ini. Tulislah terdiri dari berapa wilayah atau region dari masing-masing benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Serta tulislah nama negara-negara dalam tiap region tersebut. Gunakan peta untuk membantu mencari nama negara-negaranya ya. Ibu akhiri materi ini dan tak lupa ibu selalu ingatkan, jangan lupa memakai masker serta mencuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih.